karena ini merupakan model yang paling sering digunakan sebetulnya. Nanti kita cermati bersama. Kira-kira bagaimana bisa diimplementasikan kalau misalnya kita akan hendak meneliti dengan model evaluasi ini. Terus terang aja ini CIPP itu saya gunakan untuk penelitian tesis saya ya. CIPP ini dulu waktu awal-awal adanya KBK, kemudian diterapkan pembelajaran IPA terpadu. Nah, itu saya tertarik untuk meneliti terkait bagaimana kesiapan. Nah, ini menarik karena saya melihat bahwa skripsi di prodi kita ini kayaknya judulnya udah agak jadul-jadul ya. Maksudnya itu bergerak hanya di bidang pengembangan, kemudian eksperimen, PTK. Coba kita gunakan model penelitian yang lain gitu ya. Studi kasus itu masih belum pernah tersentuh. Participatory action research juga belum. Model evaluasi juga baru beberapa ya kan. Nanti kita coba lihat apakah terutama ya untuk penelitian evaluasi itu sebetulnya kita bisa bereksplorasi dengan model apa saja gitu ya, karena kita bisa tahu manakala kita memang mencari tahu ya lebih daripada sebelumnya, kepoin ibaratnya bahasa anak gaul sekarang. Nah, di sini CIPP ini sebetulnya lebih konteksnya lebih konkret ya, apa yang hendak dikumpulkan datanya apa saja. Jadi melalui pengalaman saya, tapi kalau dulu saya tidak hanya menggunakan satu sekolah ya, karena itu program dari pemerintah ya. Jadi program pembelajaran IPA terpadu itu kan dalam penerapannya itu kan setiap sekolah satu dengan yang lainnya ternyata masih belum siap. Jadi dulu saya judulnya kesiapan guru SMP untuk menyelenggarakan pembelajaran IPA terpadu itu seperti apa. Jadi yang saya ambil datanya itu adalah para guru ya, guru. Nah, bedanya mungkin antara tesis dan skripsi dari subjek dan teknik pengambilan sampel yang digunakan ya. Di sini saya menggunakan subjeknya itu adalah guru-guru SMP. Kalau ada mungkin nanti lebih simpel ya, bisa jadi hanya di satu sekolahan, kemudian yang dilibatkan mungkin lebih banyak ke siswanya ya. Kalau guru, kepala sekolah atau laboran hanya cukup digunakan sebagai key informannya aja. Nah, kalau saya dulu menggunakan satu kabupaten ya, jadi kabupatennya yang jadi sasaran saya itu Kabupaten Sleman saat itu ya. Nah, yang menarik adalah satu Kabupaten Sleman itu terdiri dari 17 kecamatan ya. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa saya mengambil 2 atau 3 sekolahan di masing-masing kecamatan. Nah, jadi bayanginnya itu adalah jalan-jalannya ya, jalan-jalannya ya. Jadi manakala saya ngambil data secara intens, ya memang cuma sekedar angket ya yang mesti diisi oleh para guru ya. Tetapi ternyata itu menghabiskan waktu hampir 2 bulan lebih ya, karena tidak bisa setiap sekolahan itu langsung deal dapat data ya. Jadi hari pertama itu paling tidak masuk perizinan dulu, ketemu kepala sekolahnya ya kan, kemudian janjian dengan gurunya, ninggal angketnya, terus janjian lagi kapan bisa saya ngambil angketnya kembali. Jadi saya masih ingat saat itu di satu sekolahan itu bisa jadi 2, 3 sampai 4 kali ya datang ke sekolahan. Kadang-kadang di hari pertama saya tidak bisa ketemu dengan kepala sekolah yang memberikan izin ya. Atau
tidak, bisa langsung juga ketemu dengan gurunya, karena misalnya tiba-tiba bapak ibu gurunya ada kegiatan di luar, kota, misalnya seperti itu. Jadi memang, pejuang tugas akhir itu memang luar biasa ya. Saya masih ingat dulu, sampai wajah saya itu gosong. Padahal saya masih punya bayi di rumah, masih berapa bulan dulu, 4 bulan saya tinggal jalan-jalan untuk ambil data penelitian. Jadi luar biasa, menariknya ya. Jadi, kalau penelitian yang sifatnya, sebetulnya ini semi survei ya. Jadi saya betul-betul ambil datanya di 17, kecamatan dan itu, kadang-kadang ditolak juga sama sekolahan ya, karena mereka sudah ribet dengan terlalu banyaknya mahasiswa yang ambil data di situ. Seperti SMP yang dekat-dekat dengan kampus itu, memberikan penolakan yang sangat keras. Mohon maaf ibu, di sini udah terlalu jenuh dengan penelitian. Wah, saya cari lagi nih jalan-jalan. Pokoknya intinya, happy aja ya, tidak usah dibikin menjadi tekanan. Jadi nanti kalau Anda menyelesaikan skripsi, tugas akhir, tidak usah dibikin jadi stres, tidak usah dibikin menjadi depresi. Yang penting Anda jalani aja, pada akhirnya nanti insya Allah selesai. Baik, untuk hari ini sudah siap. Siapa ya ini yang maju hari ini? Mas Fikrul sama Mbak Khairi, terus Mbak Kholi Sotul sama Mbak Laili. Monggo, silahkan. Yang kelompok 7 dulu atau kelompok 8, monggo silahkan. Jangan lupa artikelnya dikirim ke grup. Monggo, Mas Fikrul, baru masuk. Mas Fikrul, Mbak Khairi, Mbak Kholi Sotul, dan Mbak Laili. Monggo. Gimana, Mbak? Kelompok 7 dulu. Oh ya, silakan Mbak Khairi. Apakah sudah terlihat? Masih on the way. Oke, sudah Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mas Fitrul Amrudin dan saya sendiri, Hoiriaya Afifah, akan mempresentasikan hasil review artikel kami tentang CIPB Evaluation Model yang dikembangkan oleh Staffel Team. Untuk jurnal yang pertama dengan judul A Conceptual Framework for Mechatronic Curriculum Using Staffel Team CIPB Evaluation Model dengan penulis Asman Hasan, Syarifah Nuri Huda, Tuan Muhyasin, dan Muhfauzi Muhyunus. Nama jurnal dari jurnal yang pertama yaitu Social and Behavioral Science dengan doi tersebut. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menentukan dimensi tahapan konteks, input, proses, dan produk kurikulum mekatronika, mengidentifikasi unsur konteks, dimensional, input, proses, dan produk dalam implementasi kurikulum mekatronika. Subjek penelitian dari jurnal yang pertama ini yaitu mahasiswa D3 Teknik Mekatronik Politeknik Malaysia. Untuk metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan analisis dokumen dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan menjadikan tinjauan pustaka sebagai pedoman peneliti. Latar belakang dari jurnal yang pertama ini, menurut survei dari Tracer Study yang dilakukan oleh jurusan Politeknik pada tahun 2011, hanya 49,5% lulusan mendapatkan pekerjaan hanya setelah 6 bulan lulus dari Politeknik, dan hanya 13,1% dari lulusan yang bekerja di bidang yang sama dengan bidang studi mereka. Pertanyaannya adalah mengapa 36,4% siswa ini tidak bekerja di bidang studinya? Masalah utama yang dihadapi oleh lembaga pendidikan teknik adalah sulitnya memenuhi kebutuhan pengusaha sesuai dengan perkembangan teknologi.
Pelatihan yang diberikan tidak konsisten dan tidak up to date dengan perkembangan teknologi saat ini yang sangat cepat berubah. Karenanya, keterampilan yang dikeluarkan tidak setara dengan persyaratan dari industri dan jasa. Ini adalah masalah yang masih terjadi saat ini, di mana siswa sulit mencari pekerjaan karena banyaknya pengusaha tidak melihat relevansi kursus dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Pertanyaan yang muncul dalam survei ini, mengapa masih banyak lulusan yang masih menganggur dan mencari jalan yang benar? Apakah proses belajar mengajar di sistem pendidikan politeknik tidak cukup efektif sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan? Kemudian, apakah program yang ditawarkan oleh politeknik tidak relevan dan tidak memberikan keterampilan yang mereka butuhkan dalam lapangan pekerjaan, dan karena itu mereka tidak ditawari pekerjaan? Untuk hasil dan pembahasannya, yaitu peneliti telah mengembangkan kerangka konseptual berdasarkan studi evaluasi model scaffolding tahun 2000 seperti yang ditujukan pada gambar yang pertama. Dari gambar tersebut, terdapat 4 dimensi yang dikaji dalam aspek fokus implementasi kurikulum tujuan pendidikan program atau PEO dan hasil pembelajaran atau PLO, dimensi konteks, masukan, proses, dan hasil. Model evaluasi Staffel BIM tahun 2000 melibatkan proses evaluasi dalam bentuk konteks, masukan, proses, dan produk. Konteks penilaian mengacu pada kebutuhan, masalah, dan peluang sebagai dasar untuk menentukan tujuan dan prioritas dalam menentukan apakah suatu produk signifikan atau tidak. Evaluasi masukan melibatkan berbagai pendekatan dan masukan perencanaan program yang dibutuhkan untuk melaksanakan program serta berfokus pada implementasi kegiatan yang dapat membantu pencapaian target. Evaluasi produk adalah untuk mengidentifikasi hasil yang telah dicapai atau tidak dalam untuk melacak efektivitas program. Berdasarkan model evaluasi Staffel BIM tahun 2000, penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi kurikulum mekatronika, program implementasi yang berfokus pada tujuan pendidikan atau PEO, dan hasil belajar atau PLO. Bagi siswa diploma teknik mekatronika Politeknik Malaysia, dimensi konteks, input, proses, dan produk. Di dalam dimensi konteks, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat pengetahuan konteks yang meliputi program tujuan pendidikan atau PEO dan program hasil belajar atau PLO dari program. Masukan dimensi adalah untuk melihat sejauh mana dosen telah melakukan perencanaan dan penyusunan informasi terkait komponen-komponen tersebut, konten kurikulum dan hasil belajar atau CLO, pengetahuan dan keterampilan dosen dan peralatan T dan L. Dimensi proses adalah untuk menilai pelaksanaan proses belajar mengajar dosen politeknik yang mengajar kursus di mekatronika yang mencakup strategi pengajaran dan pembelajaran, penggunaan input dan pengajaran material, penggunaan fasilitas, peralatan P dan P, serta evaluasi. Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan dimensi proses ini adalah fakta yang menjelaskan bahwa evaluasi mencakup penilaian terhadap kurikulum pengajaran. Akhirnya, dimensi produk dalam penelitian ini adalah untuk menguji hasil implementasi kurikulum untuk program mekatronika yang dicapai dengan perspektif dimensi konteks, masukan, dan proses. Implementasi kurikulum secara keseluruhan adalah melalui proses evaluasi untuk melihat sejauh mana implementasi suatu kurikulum seperti pada model kurikulum oleh Olivia pada tahun 2005, ada gambar 2 di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, dalam model kurikulum yang dikemukakan oleh Olivia terdiri dari tujuan dan sasaran dari kurikulum serta dibarengi dengan pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Kurikulum implementasi merupakan salah satu bagian yang harus dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi. Berdasarkan model kurikulum yang disampaikan oleh Olivia, sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap aspek-aspek pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum mekatronika untuk tujuan pendidikan program atau PEO dan hasil belajar PLO yang dilakukan di Politeknik juga perlu dikaji untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaannya. Ketika kurikulum baru dikembangkan berdasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengembangan atau penemuan pengetahuan baru. Yang kedua yaitu perubahan pada kebutuhan masyarakat.
Yang ketiga yaitu pengembangan kebijakan pemerintah. Yang keempat, ide-ide baru di bidang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kelemahan-kelemahan yang terdapat pada kurikulum yang ada. Kesimpulannya yaitu dari analisis dokumen yang diperoleh dari beberapa penelitian terkait dengan kurikulum, tersedia aspek yang termasuk tujuan pendidikan program atau PEO dan program hasil belajar atau PLO. Untuk konteks dimensi input mengacu pada isi kurikulum dan pembelajaran outcome atau CLO, pengetahuan dan keterampilan dosen serta peralatan. Proses dimensi adalah untuk menilai pelaksanaan proses belajar mengajar dosen politeknik yang mengajar mata kuliah mekatronika, yang meliputi strategi belajar mengajar, penggunaan input dan bahan ajar, penggunaan fasilitas dan peralatan serta evaluasi. Terakhir, dimensi produk dalam penelitian ini adalah untuk menguji hasil dari implementasi kurikulum untuk program mekatronika. Kemudian, keputusan dibuat apakah program efektif atau tidak. Jika tidak efektif, program harus dilanjutkan dengan beberapa perubahan dan mengidentifikasi penyebab dari kelemahan program. Model penilaian CIPP lebih menekankan pada pengumpulan informasi dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan. Informasi ini juga akan digunakan sebagai panduan untuk lebih meningkatkan program baik di perencanaan, penataan, implementasi, dan produksi. Akibat dari keputusan masa depan akan dibuat apakah akan melanjutkan, memodifikasi, menambah, atau menghentikan suatu program. Untuk kelebihan dari jurnal yang pertama sendiri ini, pada pembahasan artikel disertai gambar sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi artikel. Dan kekurangannya yaitu adanya penggunaan singkatan tanpa menjelaskan kepanjangan dari singkatan. Contohnya dari peralatan L dan T dan peralatan P dan P tadi. Untuk jurnal yang pertama sekian. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Aini. Ini banyak sekali yang menarik perhatian saya ya, tapi tidak tahu untuk yang Anda semuanya di sini. Ini termasuk jurnal yang update ya kalau buat saya, karena di sini sebetulnya dia menggunakan istilah-istilah yang sedang sering kita bahas di prodi ya. Ini mereka berarti di sana sudah terakreditasi internasional, berusaha memenuhi akreditasi nasional. Coba naik, Mbak. Jadi ada beberapa istilah yang baru kita setahun terakhir ini dengar lah ya, tahu misalnya kayak PLO, PEO itu baru saja. Ternyata mereka ini penelitiannya tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2017 atau 2015 2017 kemarin. Mama aku lupa, nanti saya ya lihat di jurnalnya ya nanti ya dia tahun berapa ya, karena di sini kita juga sama melakukan tracer study gitu ya, prodi pendidikan fisika. Jadi waktu kita mau menuliskan profil lulusan kita ini ya, itu kan sebagai ini bagian dari konteksnya ya Mbak ya, C-nya ya. Jadi kita ingin tahu di sini sebetulnya masalahnya itu apakah kurikulum yang digunakan itu sudah memenuhi kebutuhan stakeholder, atau misalnya ya lulusan prodi dari pendidikan fisika itu kan asumsinya kan jadi guru ya, pertama jadi guru, oke. Kedua bisa menjadi pegawai swasta misalnya, karena ada banyak dari hasil tracer studi itu mahasiswa itu menjadi pegawai bank, ada nggak nyambung sih ya. Kemudian ada yang dia itu ikut di perusahaan swasta kayak kemarin Mbak Siwi itu cerita jadi konsultan di bagian terkait apa ya, kemarin saya lupa, pokoknya dia bekerja di perusahaan swasta ya. Kemudian atau swasta di sini bisa juga jadi pengembang lembaga pendidikan juga ada, maksudnya yang punya bimbel misalnya seperti itu. Jadi di daerah dia buka bimbel ya kan, tapi itu bukan hanya berarti dia sebagai orang yang bekerja di perusahaan swasta atau menjadi owner ya, tetapi juga bisa dikatakan wirausahawan. Nah, jadi kita ini kan ada mata kuliah yang istilahnya melibatkan
eh, cita-cita Anda ya ke depannya. Jadi beberapa mata kuliah pilihan itu sebetulnya adalah satu langkah strategis Anda untuk lebih mendekati dengan impian Anda atau tujuan Anda ke depan. Nah, salah satunya yaitu wirausahawan, kan berarti di situ ada mata kuliah apa ya kemarin itu terkait marketing plan atau apalah, saya nggak ingat ya. Kemudian kalau misalnya evaluasi program ini sebetulnya mendorong Anda untuk menjadi seorang peneliti ya ke depannya, itu Anda menjadi seorang peneliti tapi khusus dalam bidang pendidikan. Bisa juga peneliti itu di bidang fisika murninya ya. Jadi profil lulusan kita itu sudah kita buat ya manakala kita menyusun kurikulum, dan di sini juga sudah ada ya. Tapi di sini sebutin nggak Mbak, mekatronika itu sebetulnya sasarannya mereka itu kerjanya di bidang apa gitu, ada nggak sih? Tidak disebutkan, Bu, hanya di bidang yang sesuai dengan prodinya begitu. Oh, nggak disebutkan secara ini ya, vulgar ya berarti. Nah, kemudian konteksnya di sini sebetulnya apa yang dicari informasinya, Mbak? Mengapa lulusan mereka itu tidak sesuai dengan prodinya? Mereka lulusannya ya, jadi Lulusannya bekerja tidak sesuai dengan prodi. sebetulnya kan berarti yang dia cari itu adalah informasi terkait kurikulum yang dia buat, ya kan? Berarti kan ada tujuannya ya kurikulum yang dia, seperti saya tadi buat profil lulusan di mekatronika ini, profilnya mereka itu setelah lulus tuh kerja menjadi apa gitu ya, menjadi apa-apa atau seperti apa keterampilannya. Kemudian mereka punya kurikulum gitu ya. Nah, itu yang mungkin digali informasi yang di awalnya ya. Inputnya apa Mbak? Diceritakan tidak inputnya bagaimana? Mahasiswa dari mana gitu? Tidak ada. Atau SDM? Mahasiswanya itu mahasiswa prodi 3 Mekatronika Universitas Politeknik di Malaysia, Bu. Tapi nggak disebutin dia inputnya seperti apa gitu ya, misalnya anak-anaknya buangan dari perguruan tinggi yang bagus, itu nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, nah coba lihat hasil pembahasan ke bawah Mbak. Nah ini coba next sedikit Mbak yang di gambarnya itu tadi, gambar yang di atas. Konteksnya itu berarti dia melihat program educationalnya ya. Nah, di sini sama program learningnya, PLO, program learning outcome, berarti konteksnya itu berbicara kurikulum. Tapi yang lebih spesifik lagi ya, PEO-nya ya, program education objective, berarti tujuannya. Tujuan dari kurikulumnya, profilnya dulu, baru setelah itu kurikulum mata kuliahnya ya, masing-masing itu ada CLO-nya. Kemudian konten itu berarti apa yang mereka pelajari, mata kuliahnya apa aja gitu ya. Jadi tidak membicarakan SDM-nya adanya. Oh ada, ini Mbak ada Mbak, knowledge and skill of lecturer-nya. Jadi si mahasiswanya nggak dibicarakan, tapi equipment itu mungkin sarprasnya mungkin ya. Jadi apa yang mendukung di sana. Kemudian prosesnya, implementasi dari kegiatan pembelajarannya seperti apa perkuliahannya, use fasilitas dan equipment. Jadi di sana laboratorium atau fasilitasnya digunakannya seperti apa. Kemudian ada evaluationnya itu mungkin proses penilaiannya yang terjadi ya di sana seperti apa. Baru dilihat outcome-nya itu hasilnya mahasiswanya punya keterampilan apa gitu ya, yang ada hubungannya dengan industri juga, bisa seperti itu. Jadi kalau saya sih ini jurnalnya dalam bahasa Inggris kan tadinya ya Mbak ya, bukan Melayu ya, bahasa Inggris ya Mbak? Iya, Bu. Oke. Kalau saya paling gampang ya belajar jurnal itu paling enggak dilihat yang ada alurnya seperti ini Mbak. Jadi lebih gampang ya kita menggali informasi. Nah dari situ baru kita
breakdown ke masing-masing keterangan di sini. Dia membicarakan tujuan dari kurikulumnya itu apa, PEO-nya, sama PLO-nya. Oke. Terus ke bawah, Mbak. Nah, ini dimensi konteksnya udah jelas ya. Dibahas banyak. Kemudian apakah mungkin TNL itu yang terkait dengan peralatan yang erat hubungannya dengan mekatronika ya, sayangnya nggak diketahui. Terus ke bawah, Mbak. Nah, dari sekian tadi penjelasan di atas, kalau kita berangkat dari model kurikulumnya Olivia, kan berarti sebetulnya manakala suatu kurikulum itu ada tujuannya, kemudian diwujudkan dengan konkretnya ya. Kalau kita mungkin kata kerja operasionalnya ya, dia bisa apa sih gitu loh. Dari kurikulum ini targetnya siswa bisa apa sih gitu loh. Di situ baru kita bisa mengevaluasi dari kurikulum yang sudah ada. Oleh karena itu di Prodi Pendidikan Fisika juga sama ya, dari waktu ke waktu. Kenapa kurikulum yang Anda gunakan dengan kurikulum adik kelas Anda 2 tahun di bawah itu berbeda? Yaitu karena ada perubahan-perubahan dalam kebijakan dan adanya kebutuhan dari stakeholder ya. Kalau selama ini kita mungkin tidak terlalu membayangkan ya, kalau lulusan Prodi Pendidikan Fisika itu jadi pedagang ya. Tapi pada kenyataannya banyak yang sukses jualan, punya mall online jilbab ya toh. Sampai ada yang khusus jualan masker juga ada. Ada, betul. Itu sampai setiap harinya bisa ratusan sampai ribuan masker per hari loh menjual itu, karena hanya dengan jualan. Apalagi saat pandemi sekarang ini laris manis. Oke, kemudian ada juga yang dia itu menjadi apa? MLM dia sampai Malaysia, sampai ke Singapura, kemana-mana hanya jualan kosmetik. Dan itu ternyata bisa gitu. Yang dulu cum laude yang saya melihat dia tuh sangat rajin gitu di prodi di kampus itu, dia akademiknya bagus. Saya pikir nanti bisa jadi dosen atau apa lah. Tapi dia tertariknya memang di bidang wirausaha, bagaimana lagi gitu ya, karena jiwa entrepreneurnya memang lebih dominan gitu ya. Jadi ternyata menarik ya dalam mengevaluasi kurikulum tuh ada serba-serbinya. Ke bawah, Mbak, lagi. Oke, di sini pengembangan ketika kurikulum baru dikembangkan, ini ada beberapa faktor yang dilihat ya, sama seperti saya tadi bilang, adanya pengembangan atau inovasi baru dalam pembelajaran, terutama di Prodi Fisika kan selalu juga ada yang terupdate ya. Terus perubahan kebutuhan dari masyarakat, stakeholder, pengembang kebijakan, dari pemerintah sendiri ada perubahan seperti sekarang MBKM, makanya ada perubahan kurikulum. Kemudian ada kelemahan-kelemahan, terus di Prodi Fisika itu juga ada tuntutan dari universitas karena mau jadi universitas unggul 4 tahun harus sudah lulus. Nah, makanya ada semester ini ya, ada metopen harusnya semester depan. Ya bagaimana lagi gitu. Jadi ada pergeseran pemadatan kurikulum ya. Jadi dari semester 1 sampai semester 6 kalau bisa padat kurikulumnya ya. Semester 7 Anda bisa magang PLP, kemudian tugas akhir. Jadi asumsinya semester 8 itu sudah skripsi, jadi selesai 4 tahun persis, dan kita sudah alhamdulillah sudah memenuhi target 50% lebih sudah bisa. Jadi saya harapkan nanti ada juga segera nih siap-siap ya menyiapkan judul, salah satunya mungkin bisa terinspirasi pada mata kuliah ini. Yang terakhir itu outcome-nya yang dibicarakan apa ya, Mbak ya? Yang tidak sesuainya itu ya? Iya, Bu. Lulusannya tidak sesuai
Padahal dia merasa sudah menyiapkan segala sesuatunya, ya kan? Dimensi produk dalam penelitian ini adalah menguji hasil dari implementasi kurikulum. Nah, ini diputuskannya bagaimana, Mbak? Apakah masih dipakai atau gimana? Padahal banyak yang tidak sesuai. Ada nggak di situ? Hanya disebutkan jika masih belum sesuai, selanjutnya harus ditambahi, diperbaiki begitu. Tapi tidak ditetapkan bagaimana. Oh, berarti memang ya karena hasil akhirnya itu ternyata masih banyak yang istilahnya bekerja tetapi tidak di bidang mekatronika, kemudian pada akhirnya tetap dilanjutkan ya program tersebut, tetapi dengan catatan ada yang perlu istilahnya diperbaiki ya dalam kurikulumnya seperti itu. Berarti sebenarnya dengan penelitian ini juga muaranya akhirnya pada perubahan atau rekonstruksi dari kurikulum. Oke, terima kasih Mbak Khairi. Selanjutnya, monggo artikel yang kedua. Atau ada sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Monggo. Dari yang lain. Saya itu dari minggu kemarin sudah banyak mencatat-catat ya. Yang paling masih anteng itu di mata kuliah evaluasi program. Di asesmen sama di evaluasi pembelajaran itu yang bertanya tuh banyak sekali ya. Coba di sini kelas ini aktif ya, apa karena masih pagi hari, masih belum panas mesinnya. Monggo, mungkin ada pertanyaan dulu, kalau belum kita langsung ke artikel kedua. Monggo. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lanjut. Monggo Mbak Khairi sama Mas siapa yang speaker loh. Untuk jurnal yang kedua akan dibacakan oleh Mas Fikri. Untuk jurnal yang kedua, saya share screen dulu ya. Oke. Sudah kelihatan ya, Bu? Ketumpuk. Sudah. Sudah, Mas. Oke. Untuk artikel yang kedua itu judul artikelnya Using the CIPP Model to Assess Nursing Education from Quality and Merit. Penulisnya itu dari Megan Line dan Patricia Carteri. Nama jurnalnya Teaching and Learning in Nursing. Doinya seperti yang tertera. Tujuannya di sini tuh memaparkan keunggulan penggunaan model CIPP sebagai evaluasi program untuk pendidikan keperawatan. Jadi di artikel yang kedua ini itu untuk membahas terkait dengan model CIPP-nya untuk di bidang pendidikan keperawatan. Untuk subjek penelitiannya yaitu subjek dari dilakukan adalah siswa, pendidik, dan administratornya. Untuk metode yang digunakan adalah survei kepada siswa yang menjalani pendidikan keperawatan, analisis dokumen, dan tinjauan pustaka. Untuk latar belakangnya, perawat bertanggung jawab atas perawatan yang mereka berikan kepada setiap pasien. Dengan demikian, program pendidikan keperawatan harus diselenggarakan dengan standar tinggi. Dalam budaya akuntabilitas, pendidik dan administrator keperawatan harus menunjukkan kualitas program mereka dan kepatuhan terhadap harapan akreditasi, karena pendidikan keperawatan sangat penting, tidak hanya untuk calon perawatnya, tetapi juga penting bagi masyarakat luas yang nantinya menjadi pasien tersebut. Maka perlu adanya program pendidikan yang sangat baik pada pendidik keperawatan. Terdapat ujian bagi calon perawat sebelum melangkah menjadi perawat, yaitu examination is the palliative end of life, atau disingkat IUL. Atau ujian lisensi perawatan perawatan paliatif dan akhir kehidupan, di mana ujian tersebut merupakan ujian yang penting karena dari ujian tersebut dapat diketahui layak tidaknya menjadi seorang perawat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi program secara menyeluruh, apakah materi dan keterampilan untuk IOL sudah tersampaikan dengan baik atau belum. Untuk hasil pembahasannya, ini disajikan tabel. Dalam artikel tersebut ada konteks, kemudian ada masukan, ada proses, dan juga produknya. Seperti yang ada di gambar.
ada kebutuhan, aktivitas, ada kurikulumnya juga, untuk penerapan juga ada. Nah, untuk dalam melakukan evaluasi masukan, para peneliti menggunakan kurikulum inti NNEC, standar Mas Pendidikan Perawatan IOL yang diakui secara nasional dan dikembangkan oleh para ahli sebagai program teladan untuk perbandingan dengan program keperawatan pralisensi. Semua elemen penting dari kurikulum inti ILMEC diidentifikasi menggunakan model dekomposisi menghasilkan pengembangan survei anggota fakultas untuk mengidentifikasi integrasi konten IOL di seluruh program keperawatan pralisensi. Dan untuk evaluasi proses, para peneliti melakukan observasi kelas untuk menilai penyampaian konten IOL, pengamatan dan analisis catatan lapangan menemukan variabilitas dan dalam penyampaian konten IOL. Model CIPP memfasilitasi identifikasi yang efektif dari banyak aspek pendidikan IOL dalam program keperawatan pralisensi. Temuan memungkinkan untuk mengidentifikasi konten yang hilang, kekuatan program, dan redundasi kurikuler. Manfaatan model CIPP untuk menilai integrasi konten perawatan IOL dalam program keperawatan pralisensi berhasil mencapai tujuan evaluasi keseluruhan dari evaluasi program. Selain peningkatan yang dilakukan pada program yang dievaluasi, evaluasi tersebut memberikan informasi mengenai kualitas program mengenai perawatan IOL. Survei semua mahasiswa dalam program keperawatan memberikan data evaluasi produk. Data hasil IOL yang dinilai meliputi kompetensi yang dirasakan dengan menggunakan instrumen Perceived Competence dalam memenuhi standar ILMEC, sikap terhadap kematian dan perawatan yang sekarat menggunakan skala kekhawatiran tentang kematian, dan sikap lebur terhadap perawatan instrumen sekarat, dan pengetahuan menggunakan ILMEC Knowledge Assessment Test. Untuk kesimpulannya, model CIPP menyediakan kerangka kerja perspektif namun fleksibel untuk melakukan evaluasi terperinci. Pendidik, administrator, lembaga akreditasi harus mempertimbangkan model CIPP sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk menilai kualitas, prestasi, dan keunggulan program dari pendidikan keperawatan yang dijalankan. Untuk kelebihan dari artikel ini adalah hasil penelitian disajikan dengan elegan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur dan hasil penelitiannya. Kurangannya, tempat penelitian yang dipilih tidak menggunakan evaluasi program CIPP sehingga argumen penulis mengenai keefektifan evaluasi program CIPP kurang kuat karena belum ada bukti real apakah evaluasi tersebut lebih efektif. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, bagannya mana, Mas? Ada nggak bagannya? Oke. Cuili mana ya? Bisa lebih gede. Oke. Dibesarin. Oh, udah 100 ya. Oke, ini. Oke. Cukup, Mas. Oke, di sini banyak, saya yakin ini pusing ini translate-nya karena bahasanya. Karena ini bidang ini ya, Mas. Masih mending yang Mbak Khoiri tadi, ini bidangnya di bidang keperawatan. Terjemahannya jadi aneh gitu loh ya. Karena memang bukan bidang Anda. Jadi begitulah suka dukanya membuat jurnal atau Anda mereview jurnal. Oke, di sini konteksnya sudah sangat jelas ya dituliskan di sini. Kebutuhan masalahnya di sini berarti ada intinya dari programnya. Ini kan pendidikan keperawatan ya, hampir mirip ya dengan tadi sebetulnya ada kurikulum terkait sekolah keperawatan atau akademi keperawatan gitu ya, Mas ya? Iya nggak sih? Iya, siswa perawatan juga administratornya juga. Di sini dilihat ya dari segi konteksnya dulu. Kemudian di sini kok ini ya, inputnya ini kurikulum yang berlaku sekarang ya, kurikulum penilaian terhadap
penilaian terhadap kurikulum yang sedang dipakai gitu ya istilahnya, itu inputnya, masukannya. Konteksnya itu berarti apa saja yang menjadi standar mungkin ya, standar untuk penerapan kurikulumnya. Kalau saya melihat di sini disebutkan kok ada kekasih teman sekarat bareng semester pendaftaran kursus. Nah, intinya di sini adalah informasi awal, konteksnya itu terkait dengan bagaimana suatu program kurikulum yang dibuat di sana seperti apa ya, digambarkan gitu ya. Kemudian bagaimana kurikulumnya itu keberjalanannya, prosesnya seperti apa. Kemudian ke bawah lagi Mbak Mas, berarti ini dia modelnya dengan pengamatan ya, pengamatan dan catatan lapangan ya, jurnal seperti itu ya. Kemudian produknya itu dari hasilnya, dilihat bagaimana dia keterampilannya, ya kan, keterampilannya dari siswanya seperti apa, dan dia dilihat juga ini ada beberapa tes yang menunjukkan seberapa terampilnya ya sebelum diberi lisensi seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya pada intinya untuk CIPP ini lebih jelas ya, dari langkah per langkahnya itu kita harus mencari informasi apa sih gitu ya, dari konteksnya yang kita harus cari informasinya apa dulu, kemudian inputnya yang perlu dipersiapkan untuk evaluasi program tuh harus inputnya apa saja gitu ya. Jadi dari satu riset ke riset yang lain ternyata yang diistilahkan sebagai konteks, input, proses, dan produknya itu memiliki sesuai dengan tujuan masing-masing dari penelitian itu ternyata berbeda-beda yang diisikan. Jadi memang secara tidak langsung tidak ada yang sifatnya baku ya, jadi suka-suka peneliti aja gitu. Makanya saya lebih suka model-model penelitian yang kualitatif seperti ini karena tidak ada kebakuan, tetapi semuanya itu harus sistematis dan logis, intinya seperti itu. Kalau penelitian-penelitian kuantitatif seperti eksperimen itu kan harus menggunakan rumus matematisnya apa, itu kan harus jelas ya. Kenapa rumusnya itu yang dipakai, terus kenapa hasilnya itu tidak berhasil, dari angka-angkanya aja sudah gampang terlihat. Kalau di sini dengan model penelitian evaluasi ini sebetulnya si penelitinya sendiri itu yang menentukan dia mau apa yang dibahas di dalam penelitiannya itu tidak ada batasan atau tidak ada kungkungan yang istilahnya terlalu mengikat gitu ya, karena paling tidak kita menggunakan model apa, kenapa model itu dirasa yang paling tepat kita pilih sesuai dengan keadaan, kondisi program yang hendak kita evaluasi. Baik, sampai di sini silakan, mungkin ada pertanyaan dulu, monggo. Yang belum presensi silakan presensi ya, masih kurang 1 orang. Mbak Kholisotul Himmah, monggo segera presensi. Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu, monggo. Waktu kita masih panjang ya. Ini saya yakin Mas Fikrul pusing translate-nya. Nanti jangan lupa ya artikelnya dikirim ke WA ya, Mbak Khairi sama Mas Fikrul. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk Mas Fikrul dan Mbak Khairi. Untuk selanjutnya, silakan siap-siap kelompok 8 ya. Monggo. Saya izin share screen ya, Bu ya. Ya, monggo Mbak Eli. Tapi gimana? Ini Anda kan mungkin di mata kuliah lain sudah ada nggak yang mentugaskan review artikel, Mbak Leli? Belum itu, tapi kalau yang tugas akhir gitu dari kemarin Bu Fai ada terus, Bu. Kita membiasakan ya biar nggak kaget. Karena kemarin juga diceritain Mbak Alina ya di UNJ itu, Bu, ya Allah setiap hari katanya review artikel, satu mata kuliah bisa 10 artikel
artikel gitu. Nah, maksudnya biar Anda misalnya nanti lulus dari, karena kalau di saya bukannya terus jadi menyombongkan alumni saya di alma mater saya dulu ya, tapi memang ternyata progresnya di sana itu mulai dari dari semester 1 tuh sudah banyak review artikel baik jurnal yang nasional maupun internasional. Jadi memang harus dikenalkan, dipaksa dulu memang. Jadi mohon maaf, ini juga selain Anda memang harus kan Anda nanti harus punya daya saing dengan universitas lain ya. Jadi asumsi saya agar Anda tidak kaget nanti masuk jenjang berikutnya atau kedepannya nanti bersaing dengan alumni dari perguruan tinggi lain, makanya saya mencoba untuk mengenalkan Anda review artikel. Sebetulnya harusnya dari semester pertama awal ya, dulu beberapa auditor juga bilang, ya kalau review artikel jurnal itu ya mulai dari anak semester 1 harus tahu artikel. Baik, silahkan Mbak Laili. Ini share screen-nya sudah terlihat belum ya, Bu? Sudah. Mungkin agak diperbesar dikit, Mbak. Apa karena ini separuh? 125. Ya, yes. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 8, ada Mbak Haldi 1 dan saya Laili. Di sini kami akan membahas tentang diskrepansi evaluation model. Untuk artikel yang pertama itu berjudul An Analysis of Discrepancy Between the Lesson Plan and the Implementation of Curriculum 2013 in Teaching and Learning Process in SDN 4 Kaliuntu. Ini di Bali ya, Bu? Bali. Iya. Penulisnya ada Nyoman Labadayanta, Kadek Dewi Suryantari, dan Matya Sumandrik. Dari Journal of Education Research and Evaluation, tahun terbitnya 2017. Kemudian subjeknya ada 6 guru SDN 4 Kaliuntu, jadi diambil dari wali kelas tiap angkatan gitu. Sama guru kelas ya. Iya, ya, istilahnya guru kelas ya. Ya. Sama Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Objeknya di sini rencana dan kegiatan pembelajaran di SDN 4 Kaliuntu. Latar belakangnya, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang, yang kemudian juga menunjukkan kualitas suatu negara. Pendidikan yang baik tentu perlu didukung dengan baik juga oleh komponen-komponennya, seperti kurikulum, guru, fasilitas, murid, dan lain-lain. Kurikulum di Indonesia sendiri telah berubah beberapa kali dan memerlukan adaptasi dalam tiap perubahannya tersebut. Tak terkecuali perubahan kurikulum KTSP menuju kurikulum 2013 seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala SDN 4 Kaliuntu, para guru merasa kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran atau RPP yang mengharuskan mereka untuk memasukkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema sekaligus. Agar dapat mengimplementasikan kurikulum 2013 ini, tentu dibutuhkan rencana pembelajaran yang baik, yang mencakup metode dan media pembelajaran yang akan digunakan. Oleh karena itu, diadakanlah penelitian mengenai perbedaan antara rencana pembelajaran yang disusun dengan implementasi sebenarnya yang terjadi. Nah, ini tujuannya ada dua, yaitu yang satu menganalisis ketidaksesuaian atau perbedaan antara rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru SDN 4 Kaliuntu dengan standar yang telah ditentukan Permendikbud nomor 103 ini. Kemudian yang kedua itu sama menganalisis ketidaksesuaian atau perbedaan, tapi ini implementasi kegiatan pembelajarannya dengan standar yang ada di Permendikbud. Kemudian metodenya atau langkah evaluasinya yang pertama itu menyusun desain. Jadi ada menentukan standar yang akan digunakan, di mana di sini dipakai standarnya itu yang ini Permendikbud nomor 103 tahun 2015. Kemudian ada menyiapkan instrumen yang akan digunakan untuk menghimpun data. Nah, instrumen itu nanti diuji terlebih dahulu content validity test oleh dua penguji dengan menggunakan Gregory Formula. Kemudian prosesnya mengumpulkan data.
berupa yang pertama rencana pembelajaran yang diambil dari dokumentasi sekolah, kemudian kegiatan pembelajaran yang dinilai melalui metode observasi. Kemudian langkah ketiga itu ada mengukur produk. Jadi dia menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Itu. Jadi dia nanti yang ada standar, terus nanti hasil yang didapat nanti dikurangi standarnya, kemudian dijadikan persentase, kemudian seperti itu. Oh, ini sampai ini ya, memutuskan apakah programnya itu dihentikan itu dia membanding berarti ada kayak lembar penilaian, kemudian nanti datanya itu dapat nilai berapa, skornya atau apa ini different quantities-nya ya Mbak ya? Iya sampai seperti itu. Jadi dia kapan dia harus memodifikasi, kemudian meneruskan atau merevisi. Iya. Kemudian yang langkah keempatnya yaitu pembandingan. Jadi tadi yang nilai persentase yang telah didapat itu dapat dikategorikan seperti ini gitu. Kemudian untuk hasil penelitiannya, yang pertama itu yang rencana pembelajaran, yang RPP. Nah itu di ini ya Bu ya, tabel. Itu ada item atau indikator 1-20 ini, standarnya yang diambil dari Permendikbud itu diberi nilai 100, kemudian ini skornya yang diambil dari rencana pembelajaran yang disusun oleh guru SDN 4 itu. Kemudian ini hasil pengurangannya, selisihnya, kemudian ini persentasenya, dan ini kategorinya. Dan dapatkan rata-rata 12,17. Ini indikatornya Bu. 1 sampai 20. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2, yang pada implementasi kegiatan pembelajaran itu ada 16 indikator. Ini nilainya, kemudian selisihnya, hasil persentasenya, kemudian kategorinya. Tadi apa Mbak, WD itu apa? Without discrepancy, jadi tidak ada perbedaan. Berarti udah benar gitu ya. Yeah. VS itu VS itu apa? VSM kayak apa mau? Kalau S itu small, kecil. Perbedaannya sedikit. Iya, very small. Yang medium. Iya, lagi Mbak? Moderate Bu. PS, moderate, big, very big. Ya, oke. Berarti ini rata-rata inilah ya, nggak parah ya. Iya. Perbedaannya itu nggak besar banget gitu loh ya. Berarti masih on the track istilahnya gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Nah itu ditemukan rata-ratanya 19,1325. Berarti dia pendekatannya kuantitatif ini ya. Iya, lebih ke kuantitatifnya Bu. Jadi evaluasi program itu tidak semata-mata ya kualitatif pendekatannya. Kalau kemarin kayaknya kualitatif nggak ada angkanya ya. Kalau sekarang bisa juga sih dikuantifikasi ya, modelnya seperti ini. Oke, lanjut Mbak. Ini indikatornya. Harus mengembangkan instrumen tapi. Iya. Nah, kemudian simpulannya. Yang tadi ya kesimpulannya Bu, yang didapatkan 12,17 untuk yang rencana pembelajaran. Ada didapatkannya itu dari skenario mengajar, asesmen, media pembelajaran, dan sumber belajar itu yang paling besar perbedaannya. Kemudian untuk yang implementasinya didapatkan 19,17. Nah itu didapatkan paling banyak dari faktor apersepsi, asesmen, pemahaman siswa, kemudian penguatan dalam bentuk tes remedi, memperkaya informasi dan penugasannya. Kemudian penulisnya itu memberi saran seperti berikut. Harus ada kakak
AKG workshop untuk guru-gurunya, walaupun small ya, tapi harus ada tetap AKG. Oke. Jadi terus ada supervisi ya, evaluasi kerja gurunya. Iya. Kemudian sosialisasi. Oke. Terus lanjut, udah selesai Mbak? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, kalau ini sudah lebih jelas lagi ya. Ini sepertinya yang paling jelas. Yang mau dilakukan udah jelas ya Mbak ya, alurnya ya. Ketok banget ya. Angketnya juga yang mau dilihat apa? Coba lihat tabel-tabelnya itu tadi Mbak. Tadi kan yang untuk ini rencana pembelajarannya, coba dilihat differentnya. Yang mau indikator yang mau dinilainya kan jelas ya. Item yang pertama itu menyebutkan kelompok mapel itu, kelompok mapelnya udah sesuai sama kurikulum misalnya. Jadi di SD itu untuk kurikulumnya menurut standar ada 10 misalnya mata pelajarannya, kelompok mata pelajarannya sudah benar, indikatornya sudah sesuai. Berarti kan kalau kita bisa ceritakan kan seperti itu ya. Jadi apa yang ada di RPP-nya guru SD itu 1 sampai 20 ini target dari masing-masing indikatornya ini. Di sini kan berarti mulai dari, coba Mbak, di RPP itu yang dilihat apanya aja? Berarti dilihat informasi identitasnya dulu ya. Nah, ini identitasnya, alokasi waktunya, menyebutkan. Jadi betul-betul dilihat satu demi satu secara rinci ya, menyebutkan kompetensi dasar. Ini murah hati nih si penulisnya, jadi tidak disembunyikan. Yang menyebutkan indikatornya itu jarang-jarang ya. Jadi kadang-kadang di penelitian itu tuh ada yang pelit sekali menunjukkan indikator yang hendak dinilai itu apa saja. Kalau ini sudah dengan gamblang sekali menunjukkan ya indikatornya apa aja. Kemudian yang penerapannya Mbak, coba yang dilihat. Indikatornya apa saja? Nah, menciptakan suasana dan persepsi, ada persepsi atau tidak, ya kan? Kompetensinya disebutkan nggak, tujuannya nanti akhirnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oh, ini bagus ini, poin per poin di apa namanya? Dinilai. Nah, oke, cukup. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu, silakan dari teman-teman yang lain atau dari Mbak Laili sendiri, apakah ada pertanyaan yang galau? Ini Bu, yang tadi ini yang langkah selanjutnya yang diambil itu kan ada ini saya ambil dari internet ya Bu ya. Soalnya yang di artikelnya itu tidak disebutkan, tapi di akhir ada sempat disinggung gitu, jadi saya coba cari tahu. Terus ini bedanya yang merevisi mengganti sama memodifikasi itu apa ya Bu ya? Merevisi mengganti itu berarti sebenarnya agak mirip sih ya. Kalau memodifikasi itu kan berarti ada model yang diikuti gitu loh Mbak. Gitu ya. Kalau merevisi itu kan berarti insidental, apa yang perlu diperbaiki dari ini gitu loh. Kalau memodifikasi itu kan ini udah pakai satu model, terus kita pakai model yang lain. Jadi lebih parah yang memodifikasi kalau menurut saya sih. Karena apa? Dia mesti konstruksinya itu lebih besar, jadi merubah bentuk dasar gitu loh. Kalau modifikasi itu kesannya gitu ya, kayak custom motor itu kan dimodif ya istilahnya. Kalau direvisi kan berarti cuma diperbaiki aja, diganti. Oh ini rusak, diganti dengan spare partnya, ya kan? Misalnya ini bautnya hilang, oh ganti spare part baut, direvisi, diperbaiki, ini udah karatan diganti. Kalau modif kan berarti dari bentuk semula kan ada perubahan yang beda Mbak, iya nggak sih? Iya Bu. Bisa di logika nggak? Iya bisa. Jadi kalau misalnya kita perempuan punya pakai jilbab lah ya,
jilbabnya mencong atau jilbabnya warnanya kok nggak matching ya, cuma kita ganti anu aja, warna aja gitu loh, misalnya jilbabnya biar pas dengan baju yang dipakai, cuma diganti biar lebih matching aja lagi gitu. Tapi kalau modif itu bisa jadi bentuk caranya pakai jilbab, misalnya Anda biasanya cukup pakai peniti satu aja udah di tengah. Tapi kalau dimodifikasi itu kayak mau kondangan kan dibuat klibet-klibet aneh gitu loh. Nah, itu kan lebih konstruktif ya Mbak ya. Jadi dari bentuk awalnya itu ada perubahan. Oke, Mas Gayu, mungkin ada pertanyaan, monggo. Kok raise hand? Suara saya masuk nggak, Bu? Masuk, Mas. Ya, saya ingin bertanya sih, Bu, terkait itu kan ada langkah selanjutnya yang dapat diambil. Itu ada menghentikan program, merevisi, meneruskan, dan memodifikasi. Iya. Nah, yang saya tanyakan dari jurnal tersebut, apakah ada kriteria gitu dari penilaian tadi sehingga harus mengambil langkah itu. Misalnya kan tadi kan udah ada penilaiannya gitu. Terus bagaimana kita bisa mengambil keputusan misalnya harus meneruskan atau merevisi atau memodifikasi. Mungkin seperti itu bisa dipahami ya Mbak Laili? Ada, tadi kayaknya nggak ada ya Mbak? Nggak aja Bu kalau yang itunya. Nggak ada Mas. Tapi kayaknya mungkin bisa dilihat dari nilai Iya, rata-ratanya. Nah, Nilai rata-rata terus kategorinya ya. iya. Jadi gini Mas, is okay kalau kita sebetulnya si evaluator atau si peneliti itu bisa menentukan sendiri Mas Gayu. Jadi walaupun di sini tidak ada rujukan, tapi kita bisa pertimbangkan lewat ahli ya. Misalnya manakala kita menyusun instrumennya, saat itu juga bisa ditanyakan kepada ahli. Jadi dari beberapa ahli di FGD kan katakanlah seperti itu, kita mencari informasi gitu ya. Kalau kita melihat dari kategorinya di sini berarti manakala itu very big ya kan, berarti programnya dihentikan. Bisa jadi seperti itu ya Mbak ya. Kalau itu perbedaannya big berarti harus dimodifikasi dong, ya kan? Harus betul-betul merubah bentuknya ya. Jadi yang sudah ada itu dirubah bentuknya. Jadi konstruksinya betul-betul ada perubahan. Kalau moderate berarti is okay, mungkin kita bisa mengganti yang kurang itu diganti, atau mungkin kita bisa bedakan kalau misalnya small itu berarti kita revisi bagian-bagian yang kecilnya itu. Jadi kalau yang moderate itu bisa jadi proses penggantiannya itu akan melewati workshop, KKG, atau kita ada sosialisasi dari K13, karena saya yakin bahwa K13 ini kan dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan ya kebijakannya ya, dari misalnya terutama yang penilaian afektifnya ya, dari yang awal dengan yang revisi ternyata ada perubahan sedikit kebijakan. Kemudian dari bentuk RPP-nya ya kan, manakala itu ada proses modifikasi berarti kan dari sampai ke daerah itu informasi itu lumayan lambat ya kalau di Indonesia. Karena apa? Karena begitu saking luasnya ya, terutama yang 3T tidak tersentuh listrik, malah tidak ada internet. Jadi manakala ada perubahan kurikulum seperti yang sudah pernah kita bahas di telaah kurikulum, mereka tidak tahu ternyata. Jangankan orang yang di 3T, kadang saya sendiri sebagai dosen itu harus browsing sendiri ya, tidak ada informasi dari kampus terkait sosialisasi pendidikan secara umum. Nah, berarti kalau modifikasi berarti memang ada perubahan yang terbaru ini belum bisa diterima oleh para guru di lapangan. Jadi harus perlu ada modifikasi. Kalau sekedar istilahnya mengganti, bisa jadi dari prosesnya itu pada nilai moderat ini, manakala guru ikut workshop atau KKG, oh ternyata ada yang lebih
update dalam hal medianya misalnya, berarti ada sesuatu yang perlu diganti. Kalau sedikit revisi istilahnya, bisa katakanlah perbedaannya itu cukup diperbaiki sedikit-sedikit. Kalau without diskrepansi berarti kita bisa dengan lancar, mulus ya, meneruskan program tanpa harus melakukan perubahan, baik itu perubahannya kecil maupun lumayan signifikan, merubah bentuknya ya, harus memodifikasi. Mungkin bisa membantu menjawab ya Mas Gayuh ya, seperti itu. Jadi itu haknya seorang evaluator untuk menentukan langkah yang selanjutnya akan diambil. Sayangnya di jurnal ini tidak ada ya panduan untuk menentukan. Tapi kalau di kesimpulannya di sini apa kelanjutannya? Keputusannya apa? Cuma diberi saran begitu, nggak ada itu. Berarti ini termasuk apa? Perubahannya small, perbedaannya small ya? Iya. Kalau disimpulkan small kan? 12,17%, 19,17, lumayan small. Kemudian karena kurang dari 20 kan? Kurang dari 20%, berarti sebetulnya dia revisi aja ya gitu ya? Iya, revisi aja. Membenahi sedikit-sedikit aja. Itu aja direvisi udah pakai KKG, udah pakai supervisi akademik ya kan? Sosialisasi lagi. Oke. Nah itu. Terus ada evaluasi kurikulum juga ya ke depannya. Jadi tetap dilakukan evaluasi kurikulum dari waktu ke waktu. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ada lagi yang resen nggak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Laili. Selanjutnya, monggo yang terakhir. Yang artikel 2-nya ya Bu ya? Yang kedua. Monggo Mbak Himah. Maaf, ini untuk judulnya saya lupa edit. Yang benar judulnya Discrepancy Evaluation Models in Physics Project Based Learning of Student Entrepreneurship Character. Penulisnya benar, Sri Jumini, Anissa Sutikno, Edus Cahyono, Parmen, dan Firdaus. Dari mana Mbak? Ini Mbak, disebutin nggak? Dari kayaknya UNES Bu. UNES ya? Iya, tapi ininya subjeknya unsik. Oh iya. Oke, lanjut Mbak. Kemudian untuk objeknya program penugasan proyek berbasis IT dalam pembelajaran fisika. Latar belakangnya, kebijakan Kemendikbud menyatakan bahwa di dalam pembelajaran dibutuhkan wawasan kewirausahaan. Pembelajaran fisika merupakan suatu proses penemuan yang mengajak mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung, dapat berpikir untuk memecahkan masalah, bekerja sama, dan berinovasi. Pembelajaran fisika berbasis discovery dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berwirausaha atau entrepreneurial spirit. Jiwa kewirausahaan tidak hanya membentuk mahasiswa yang mampu berinovasi dan melihat hasil peluang kerja, tetapi juga mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Untuk mengatasi permasalahan bangsa terkait pengangguran terdidik yang dihasilkan dari lulusan sarjana dan diploma. Oleh karena itu, maka perlu diterapkannya program penugasan proyek berbasis IT dalam pelajaran fisika berbasis ditinjau dari karakter kewirausahaan mahasiswa. Program tersebut dilakukan dengan pemberian tugas kepada mahasiswa untuk
membuat produk fisika terapan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dipresentasikan untuk melihat kebenaran konsepnya dan kejelasan produk yang dibuat, lalu membuat video dan diunggah ke YouTube untuk melihat respon pasar. Untuk melihat keefektivitas dan program ini, dilakukan evaluasi program dengan menggunakan diskrepansi atau DEM terhadap penerapannya di S1 Pendidikan Fisika dan Teknik Sipil (UNSIK). Kemudian untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui bagaimana tugas proyek berbasis IT dalam pembelajaran fisika. Yang kedua, mengetahui keberhasilan program penugasan proyek berbasis IT dalam pembelajaran fisika untuk keterampilan kewirausahaan mahasiswa. Yang ketiga, mengetahui keefektifan program tugas proyek berbasis IT dalam pembelajaran fisika dengan EDM. Kemudian untuk langkah evaluasi dan hasil penelitiannya, yang pertama, menyusun desain. Pada tahap ini ditetapkan tujuan, proses, standar, dan kegiatan program penugasan tersebut. Yang pertama, tujuannya disesuaikan dengan kurikulum program studi berbasis KKNI berupa hasil belajar minimal atau CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian tugas ini tidak diambil secara keseluruhan pada CPMK tersebut, tapi hanya sebagian. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menganalisis fenomena fisika di alam, khususnya tentang gerak atau mekanika, dan kasus sederhana prinsip keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dapat melaksanakan tugas proyek untuk penerapan konsep fisika terapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyusun hubungan antara mata kuliah fisika dengan berbagai usaha atau wirausaha. Kemudian, mahasiswa memiliki inovasi dan kreativitas serta keterampilan kewirausahaan dalam melaksanakan tugas proyek tersebut. Dan prosesnya seperti yang dijelaskan tadi, membuat aplikasi fisika terapan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatannya dilakukan selama 2 bulan, yakni dari September sampai Desember. Untuk salah satu tugas mata kuliah, kegiatannya dosen memberikan instruksi awal tentang tugas dan menyetujui penilaian dan jadwal proyek. Kemudian mahasiswa mengerjakan tugasnya, mempresentasikan dan dievaluasi oleh dosen dan mahasiswa lain. Lalu hasilnya nanti direvisi dulu sehingga tidak ada kesalahan, dan produknya dibuat dalam bentuk video dan diunggah ke YouTube. Kemudian dinilai dari jumlah like dan komentarnya. Beberapa produknya yang dapat diakses ada link berikut, ada tabel berikut, tabel 1. Dan dalam mengerjakan tugas ini, sarana dan prasarana juga penting untuk menunjang dalam pengerjaannya, yakni misalnya pada alat-alat laboratorium fisika, alat internet, wifi, dan skill editing video. Lalu yang kedua, proses kedua, yakni instalasi. Pada tahap ini, alat yang diperlukan pada penerapan dari program tersebut terdapat 3. Yang pertama, pedoman wawancara yang digunakan oleh penilai dan pembimbing untuk melihat tujuan dan proses pelaksanaan program. Yang kedua, kuesioner terbuka langsung yang diberikan kepada mahasiswa. Yang ketiga, ada angket tertutup untuk melihat respon aktivitas mahasiswa pada proyek tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat proses. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan teknik survei melalui wawancara dan angket. Cara
Yang pertama yakni dengan mewawancarai dosen, dan yang kedua dengan menyebarkan angka kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisika. Berikut hasilnya terlihat jelas kisi-kisinya. Ada tentang motivasi dan buku pegangan. Lalu ke bawah lagi. Dan hasilnya didapatkan rata-rata 3,7. Sebanyak 75% mahasiswa tertarik dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek untuk mata kuliah fisika. Maaf, agak berisik. Sekitar 40,2% mahasiswa ragu-ragu untuk memiliki buku referensi perkuliahan, padahal minat belajar mereka tinggi. Mungkin terdapat alasan lain, misalnya faktor finansial atau jarak tempuh dari penerbit buku. Kemudian, mahasiswa setuju bahwa pembuatan produk fisika terapan dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan dan sikap ilmiah mahasiswa. Mahasiswa kurang percaya diri dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Dalam hal ini, motivasi dari dosen sangat diperlukan. Di sisi lain, mahasiswa setuju bahwa pengembangan produk lebih mengasah bakat, minat, dan keterampilan serta kreativitas mahasiswa. Mahasiswa juga lebih senang karena pembelajaran tidak terkesan teoritis dan penuh hitungan matematis, tetapi lebih berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Mahasiswa juga bertekad bahwa penggunaan teknologi dalam belajar dan menyelesaikan tugas membuat perkuliahan lebih menarik. Lalu hasil dari wawancara dengan dosen ditemukan bahwa pembelajaran kuliah pada umumnya masih dilakukan dengan konvensional. Guru hadir di kelas menjelaskan materi, lalu diberi tugas secara terstruktur sebagai salah satu inovasi dalam pengembangan keterampilan dan bakat mahasiswa. Dari hasil observasi juga diperoleh data bahwa mahasiswa lebih antusias melaksanakan perkuliahan ketika diberi tugas yang berkaitan dengan konsep fisika terapan. Mahasiswa dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu, serta dapat merepresentasikan tugasnya dengan baik. Program tersebut juga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fisika bekerja di masyarakat. Integrasi economic of science, entrepreneurship, nature of science dapat lebih memberikan gambaran yang jelas terhadap bagaimana fisika bekerja di masyarakat. Dengan demikian, program ini dapat dilanjutkan dengan merevisi beberapa tahapan yang ada. Lalu yang keempat, ada produk. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh untuk melihat pencapaian program. Caranya dilihat dengan membandingkan standar yang ada pada tahap pertama tadi, yang tujuan tadi, mahasiswa dapat memahami tentang mekanika dan kasus sederhana prinsip keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan produk yang dibuat mahasiswa secara tidak langsung menganalisis gejala fisik dalam kehidupan sehari-hari dan membuat hasil analisis dari fakta-fakta yang ditemukan pada produk yang mereka buat. Kemudian hasil analisis tersebut dipresentasikan sehingga ditemukan sehingga dapat ditemukan jika terdapat kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, terdapat mahasiswa dapat melaksanakan tugas proyek untuk melihat penerapan konsep fisika terapan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini memberikan pengalaman berharga bagi peningkatan kompetensi mahasiswa dari mencari ide, membuat produk, merakit peralatan, menjelaskan konsep fisik produk yang telah dibuat, membuat video vlog atau vlog, dan mengunggahnya di YouTube. Dalam melaksanakan hal tersebut dibutuhkan kebersamaan, kekompakan, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menyusun hubungan antara mata kuliah fisika dengan berbagai usaha atau wirausaha. Program ini menunjukkan konsep fisika dapat digunakan dalam pengembangan dan menumbuhkan perekonomian di bidang sains. Mahasiswa mendapatkan banyak wawasan tentang peluang dan untuk mengembangkan produk fisika. Dari sini mahasiswa berlatih
melihat peluang dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan atau nilai ekonomis. Kemudian yang keempat, mahasiswa memiliki inovasi dan kreativitas serta keterampilan kewirausahaan dalam melaksanakan tugas proyek tersebut. Dalam program ini, mahasiswa dituntut untuk berpikir, bereksplorasi, dan berimajinasi mulai dari mencari ide hingga mengunggah video ke YouTube. Jika hal ini dilakukan secara berulang-ulang, maka inovasi, kreativitas, dan keterampilan kewirausahaan mahasiswa akan terbentuk dengan baik. Dari data yang diperoleh melalui angket, ditemukan bahwa tingginya motivasi mahasiswa yang tidak didukung dengan buku referensi. Kemudian kepercayaan diri mahasiswa lebih disebabkan oleh kesan mereka bahwa pembelajaran fisika hanya terkesan teoritis dan matematis, sehingga fisika terlihat sulit dan mahasiswa tidak percaya diri untuk menyelesaikan tugas fisika yang sulit tersebut. Kemudian untuk kesimpulannya, DEM program melaksana penugasan proyek berbasis IT dalam pembelajaran fisika dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, program penugasan proyek berbasis IT dalam pembelajaran fisika dinilai cukup baik dengan nilai 3,7 dari rata-rata pada hasil angka tadi. Kemudian, program tersebut dapat dilakukan dengan memberikan tugas kepada mahasiswa dengan membuat produk fisika terapan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian disajikan untuk melihat kebenaran konsep fisika dan kejelasan produknya. Lalu mahasiswa mengunggahnya ke YouTube dan melihat tanggapan pasar. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga, program penugasan proyek berbasis IT dalam pembelajaran fisika memberikan gambaran yang jelas terhadap bagaimana fisika bekerja di masyarakat. Integrasi Economic of Science, Entrepreneurship, Nature of Science dapat memberikan gambaran lebih jelas bagaimana fisika bekerja di masyarakat. Dengan demikian, program ini dapat dilanjutkan dengan merevisi beberapa tahapan yang ada. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang pertanyaan? Baik. Ini jurnalnya bahasa Indonesia ya, Mbak ya? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris. Soalnya pembahasannya luas banget. Bagus sih bahasa Inggrisnya berarti Mbak. Siapa? Mbak Himah ya. Oke. Baik. Nah, ini masih bicara soal sebetulnya kurikulum juga ya, Mbak ya? Iya. Bagaimana di program dalam di program studi apa Mbak penelitiannya? Coba naik ke atas. Program studi pendidikan fisika ya? Pendidikan fisika teknik sipil. Teknik sipil, bukan fisika tapi kok teknik sipil. Perbandingannya pakai pendidikan fisika dan satunya teknik sipil. Oh, di pendidikan fisika dan teknik sipil. Ya, baik. Di universitas mana Mbak tadi? Unsik. Jawa Tengah, Wonosobo. Oh, Wonosobo. Swasta ya berarti ya. Oke. Di sini menggunakan DEM ya. Iya. Nah, dia itu ingin melihat apakah mestinya seperti di prodi kita itu kan juga ada mata kuliah terkait dengan kewirausahaan ya, ada beberapa 2 atau 3 mata kuliah itu kita melingkan ke karena itu mungkin sama ya di sana itu kok ada lulusannya jadi tukang dodolan. Kenapa lulusannya itu yang lebih tertarik jualan jilbab gitu, jualan kosmetik gitu ya. Nah, kemudian yang dikembangkan itu adalah pendekatannya secara digital ya. Di sini tugas proyeknya apa Mbak? Suruh bikin apa Mbak? Membuat fisika terapan, aplikasi fisika terapan dalam bentuk video. Kemudian diupload. Bikin alat gitu ya? Iya. Ya, bikin alat apa konten terkait fisika? Alat, Bu. Alat ya. Iya. Karena dengan menjelaskan di fisika itu kan juga punya ya YouTube channel, Anda sudah tahu ya. Nah, di situ kan
Advice-nya dipamerin ya sebetulnya kan konkretnya kalau di fisika kita juga kan ada, tapi itu tidak wajib untuk semua advice ya, hanya beberapa yang istilahnya alatnya itu menarik saja ya, yang di apa namanya ditempelin di dalam YouTube kita, channel YouTube kita. Tapi saya nggak tahu yang dapetin keuntungannya siapa itu. Sebenarnya kan itu juga kalau kita punya banyak konten menarik di YouTube apa namanya prodi fisika terutama di HMP, kalau menurut saya itu bisa menjadi apa namanya pemasukan ya. Coba ini Mas Gayu sama teman-teman itu kalau channel YouTube Anda itu di HMP ya, kan yang mengelola HMP sepertinya. Kalau setiap hari bisa seminggu 2 atau 3 konten lah ya, itu paling tidak bisa TikTok atau apalah ya. Sekarang kan modalnya cari uang kayak gitu ya. Daripada menjual apa namanya yang keuntungannya kecil, kan YouTuber itu lumayan itu sekarang ini. Nah, saya juga kemarin juga sempat kepoin ya, ada salah satu alumni, beberapa alumni itu juga dia itu membahas konten ya. Jadi apalagi sekarang ini kan belajar fisika saat pandemi itu kan ternyata bisa dibelajarkan melalui konten YouTube. Nah, ada satu teman mahasiswa itu Mas Felix Gabriel ya, silahkan kalau Anda cari, kontennya lumayan menarik karena berupa penjelasan dari masing-masing materi fisika yang dibelajarkan di SMA. Nah, coba Anda lihat itu pengikutnya sudah lumayan banyak itu. Lumayan dia. Jadi dia sudah mungkin punya staff editing juga ya dia. Nah, ternyata manakala di prodi pendidikan fisika dan teknik sipil itu dibelajarkan soal bagaimana keterampilan berwirausaha ya, salah satunya dengan membuat konten entah di YouTube, apalagi Mbak, vlog, video, apalagi selain YouTube apalagi? Kayaknya itu hanya YouTube. Oh itu yang buat ya ya. Terus dia konkretnya apa yang dibandingkan Mbak? Apa yang standar kemudian dibandingkan? Bentuk perbandingannya seperti apa? Coba. Sebagai wujud keberhasilannya itu bagaimana caranya? Tadi dari hasil tabel 2 tadi, yang hasil questionnaire itu ada kisi-kisinya kan Bu. Dilihat di sini pada motivasi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah tersebut, lalu dibandingkan dengan yang ada pada tujuan pertama tadi. Tujuan yang pertama tadi dalam memahami mekanika dan keseimbangan tadi, lalu dalam menghubungkan dengan kewirausahaan, inovasi dan kreativitas mahasiswa. Lalu tugas proyeknya dapat dilakukan atau tidak, dan hasilnya berarti ini kuesionernya penilaian diri ya? Iya. Kayaknya ini ada agree, strongly agree-nya, very agree, kemudian doubtful tuh apa berarti? Seperti setuju dan tidak setuju. Ya, jadi yang doubtful itu kayak tengah-tengah, netral. Oke. Berarti nggak ada yang milih tidak setuju gitu ya? Tidak. Nggak ada ya. Oke. Baik, sebenarnya kalau instrumen yang baik itu kan harusnya ada yang positif dan ada yang negatif ya. Jadi walaupun pernyataannya negatif, jadi biar ada yang milih gitu. Kalau ini sebagai informasi bagi Anda aja ya. Jadi kalau semuanya positif seperti ini, nanti validitas kontraknya agak jelek ini. Jadi kalau bikin kuesioner itu mestinya antara nilai positif sama negatif. Jadi biar apa? Biar sangat setuju, sangat tidak setuju dan tidak setujunya ada yang milih gitu loh. Kalau enggak ini Mbak, kacau ini. Ini untuk informasi Anda aja ya. Jadi bikin instrumen itu kan bukan hal yang mudah ya kalau dilihat secara konstruknya. Nanti misalnya program
program yang lain, Lisrel atau yang lain. Ini saran saya, ini bukan yang pantas ditiru ya. Mestinya ada pernyataan yang positif dan ada yang negatif. Jadi harus ada yang, biar ada yang milih sangat tidak setuju dan tidak setuju. Baik, ini kan berbicara soal apanya Mbak, yang di kuesioner ini bagian apa tadi? Ada desainnya, terus apa lagi Mbak? Ada. Berarti ini sebetulnya pendekatannya lebih cenderung ke kuali ya sepertinya. Iya, Bu. Kalau yang tadi kan yang Mbak Laili itu kan betul-betul setiap indikatornya itu diangkakan ya, perbedaannya itu berapa persen gitu ya. Kalau ini coba lihat ke atas lagi sebentar Mbak. Hasil angket pedoman wawancara. Di sini disebutin sih ada wawancara, ada kuesioner terbuka, ya kan? Iya. Ada angket tertutupnya gitu loh. Tapi yang dibandingkan apanya gitu ya, coba naik lagi sedikit Mbak, instalasinya ada ya, tugasnya ya ini vlog YouTube beberapa. Ini kok kesannya kok jadi CIPP, terus ke bawah lagi Mbak, instalasi ya, oke, ke bawah lagi, terus ke bawah ini ada wawancaranya juga, terus ke bawah lagi produknya. Nah, ini ada produknya. Memahami, menganalisis fenomena mekanika. Terus ke bawah lagi. Datanya kualitatif ini berarti. Terus ke bawah. Iya, Bu. Nah, disimpulkan adalah nilainya cukup baik ya. Oke. Kemudian terus ke bawah program tersebut. Oke, saya agak sedikit kurang setuju ya, manakala ini dia mengatakan bahwa dia menggunakan model ini ya. Karena apa? Karena tidak menunjukkan seberapa kuat perbedaannya dengan sesuatu yang sudah ditargetkan ya, atau distandarkan ya. Mestinya di sini juga menceritakan bahwa ada gambaran yang istilah ini ada revisi ya. Iya, ada dapat dilanjutkan dengan merevisi beberapa tahapan yang ada. Tapi dia tidak menunjukkan perbedaannya apa gitu ya. Iya kan Mbak? Coba di sini dari simpulannya ada nggak dia menunjukkan perbedaannya dari sesuatu yang standar. Nah, dia hanya mengatakan 3,7 misalnya. Ini Bu, yang bagian produk tadi dijelaskan. Yang A tadi itu kan, yang kalimat pertama itu standarnya. Kemudian yang selanjutnya itu perbandingannya dengan hasil. Yang B-nya ini? Enggak. Ini kalimat yang pertama itu standar, jadi yang selanjutnya itu hasilnya. Dengan produk yang mahasiswa buat, mahasiswa secara tidak langsung begitu. Oh. Maksud saya gini loh, hasil penilaiannya itu loh Mbak. Hasil penilaiannya itu, dia kan hanya mendeskripsikan. Mendeskripsikan ini mahasiswa diminta seperti ini ya kan. Tetapi tidak menunjukkan bahwa apa sih bedanya dengan yang direncanakan di awal gitu loh. Kalau kurikulum K13 kan jelas ada standarnya ya. Misalnya tadi standar bikin RPP harus seperti ini gitu ya. Kalau misalnya di sini kan standarnya mahasiswa itu biar punya wirausaha yang bagus ya kan ada kurikulumnya harus begini. Di sini itu tidak menceritakan sukses dan gagalnya. Coba ada nggak? Ini saya nggak nyalahin Mbak ini loh. Hanya mengkritik artikelnya ya, iya nggak sih? Apa saya coba buka artikelnya, Bu? Saya percaya bahwa jenengan sudah
ini ya, nanti dilampirkan aja. Baik. Cuma memang kadang begitu ya Mbak, ada jurnal yang tidak memberikan informasi yang sebetulnya kita harapkan gitu loh, maksud saya gitu. Jadi di sini ada sesuatu yang kurang dari artikel ini. Jadi kalau hari ini kan Anda hanya sifatnya resume ya, resume sebetulnya belum sampai review sih. Kalau review itu bisa sampai nyalahke, iki salah misalnya gitu. Tapi kalau kita kan baru belajar dulu ya, baru belajar yang dimaksud dengan evaluasi program model ini tuh gambarannya seperti apa sih. Nanti ke depannya nanti saya ajak deh gimana caranya mencari kesalahan dari suatu artikel. Itu kan Anda bisa jadi reviewer juga kan. Jadi kalau saya melihat di sini, iya nggak sih, saya minta pendapat dari Anda semua di sini. Jadi di sini belum ada muncul perbedaannya dari yang sifatnya menjadi target dengan yang terjadi gitu ya. Karena di sini hanya menceritakan, mendeskripsikan keadaan yang ada gitu ya. Di sini paling pada kesimpulan ya Mbak ya. Kesimpulan juga tidak mengatakan bahwa apakah programnya ini sudah berhasil atau tidak ya di sini. Program ini dapat dilanjutkan kan dengan merevisi beberapa tahap yang ada, tetapi tidak dijelaskan ini tuh kurangnya dari program ini tuh apa gitu loh. Apa yang perlu direvisi ya kan? Kalau yang tadi kan jelas yang perlu diperbaiki itu medianya atau apa yang caranya bagaimana gitu loh. Untuk memperbaiki keadaan yang sudah dievaluasi ternyata masih ada kurangnya ya. Perbedaan dengan target itu walaupun small itu ada yang berbeda. Bagian apanya yang berbeda? Oh, di RPP bagian ininya yang masih kurang misalnya. Oh, di bagian implementasi yang kurang di sini loh gitu loh. Jadi manakala orang membaca hasil evaluasi itu kan jadi paham ya, oh saya kekurangannya di sini dari perbedaan target itu gitu loh. Jadi perbedaannya di sini berarti besok ke depannya lagi saya misalnya diminta untuk merevisi bagian mana yang direvisi. Kalau cuma kita buat udah kamu revisi skripsi Anda bimbingan, Mbak pokoknya skripsimu tuh direvisi gitu. Tapi kan harus tahu bagian mana yang direvisi. Nah, contohnya seperti itu. Oke, ini satu artikel yang menarik, bagus ini Mbak artikelnya karena cukup membingungkan kesimpulannya karena tidak menemukan sebetulnya perbedaannya itu di mana dari target dengan yang terjadi di lapangan. Sehingga kita tidak cukup bisa menyimpulkan mana bagian yang perlu diperbaiki, yang perlu dilanjutkan, dipertahankan, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan, monggo sebelum kita tutup. Oh, ini udah lewat ya waktunya ya. Kalau tidak ada, saya pikir terima kasih untuk yang sudah presentasi hari ini. Mbak Ima, Mbak Laili, terus tadi ada Mbak siapa tadi? Hoiri sama Mas Fikrul ya. Semoga dengan 4 artikel yang sudah kita baca ini Anda semakin bisa memilih ya mana jenis evaluasi program yang nanti Anda akan pilih dan sesuai dengan keadaan program yang Anda teliti. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Semoga Anda bisa mengambil banyak wawasan dari yang sudah kita bahas hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Monggo izin meninggalkan ruangan.